Oke, Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Bapak Wita. Jadi, pada kesempatan ini Bapak akan menyajikan materi tentang IPA SMP, yaitu materi suhu dan perubahannya. Nah, pada video-video sebelumnya, Bapak sudah membahas salah satu submateri suhu dan perubahan, yaitu tentang konversi suhu. Jadi Sobat Denpasar Mengajar bisa melihat video sebelumnya tentang konversi suhu. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang salah satu submateri suhu dan perubahan, yaitu tentang pemuaian zat, ya. Oke. Kita langsung saja Sobat Denpasar Mengajar. Jadi dalam pemuaian itu ada 3 jenis pemuaian, ya. Yang pertama pemuaian panjang, ya. Yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga itu pemuaian volume. Kalau kita lihat dari jenis benda, maka zat padat itu mengalami ketiga jenis pemuaian ini. Sedangkan zat cair dan zat gas hanya mengalami pemuaian volume. Oke. Nah, itu 3 jenis pemuaian yang ada. Oke. Nah, sekarang Sobat Denpasar Mengajar, ya, kita lanjutkan ke dalam rumusan dari masing-masing pemuaian ini. Nah, Bapak mulai dari pemuaian panjang. Oke. Sudah Bapak tuliskan di depan, ya. Jadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Dan berikutnya L sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, keterangan tentang rumus ini bagaimana Sobat? Ya, sudah ada di sampingnya. Oke. Nah, keterangannya coba Sobat perhatikan. Delta L itu adalah perubahan panjang. Kemudian L0 itu adalah panjang awal atau panjang mula-mula. Kemudian alfa, ya. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Kemudian delta T adalah perubahan suhu dan L itu adalah panjang akhir, ya. Oke, itu yang pertama mengenai pemuaian panjang. Nah, sekarang kita lanjut Sobat Denpasar Mengajar tentang yang kedua, pemuaian luas. Ya, jadi rumusannya nanti adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Terus A-nya apa? A-nya sama dengan A0 ditambah delta A. Nah, keterangannya bagaimana Sobat? Ya, perhatikan juga di sebelahnya. Delta A itu adalah perubahan luas. A0 adalah luas awal, beta adalah koefisien muai luas, dan A adalah luas akhir. Nah, di sini ada yang namanya beta, ya, koefisien muai luas. Nanti ada hubungannya dengan alfa Sobat Denpasar Mengajar. Jadi kalau kita lihat hubungan antara alfa dengan beta adalah, ya, beta sama dengan 2 kali alfa. Ya, ini penting dicatat. Karena kadang-kadang dalam soal yang diketahui bukan beta, tapi yang diketahui adalah alfa. Jadi beta sama dengan 2 kali alfa. Oke. Nah, itu yang kedua Sobat Denpasar Mengajar tentang pemuaian luas. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga tentang pemuaian volume. Jadi rumusannya adalah delta V sama dengan V0 kali gamma
kali delta T. Ya. V-nya sama dengan V0 ditambah delta V. Nah, penjelasannya gimana? Delta V itu adalah perubahan volume. V0 itu adalah volume awal, gamma adalah koefisien muai volume, sedangkan V adalah volume akhir. Oke? Nah, di sini ada juga koefisien muai volume. Nanti punya hubungan juga dengan alfa. Bagaimana hubungannya? Jadi hubungannya adalah gamma sama dengan 3 kali alfa. Oke. Jadi ini juga penting untuk sobat Denpasar mengajar untuk mengingatnya. Oke, jadi ini sobat Denpasar mengajar ringkasan teori dan rumus yang akan kita gunakan dalam pemuaian di materi IPA SMP. Oke, sebentar barangkali kita akan lanjutkan kepada contoh soal mengenai pemuaian. Jadi, sobat Denpasar mengajar tetap ikuti penjelasan dalam video ini. Oke, sobat Denpasar mengajar, kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, kita baca ya soal yang pertama. Sebatang besi pada suhu 0 derajat Celcius, panjangnya adalah 200 cm. Jika koefisien muai panjang besi adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, tentukan panjang akhir besi jika dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dalam soal, ya. Yang pertama yang diketahui apa? Yang pertama adalah L0. Ya, panjang mula-mula yaitu 200 cm. Oke. Terus, apa lagi yang diketahui? Koefisien muai panjang. Jadi alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Ya. Terus yang berikutnya yang diketahui apa? Perubahan suhu. Delta T. Delta T-nya awalnya 0 derajat Celcius, suhu akhir adalah 100 derajat Celcius, jadi perubahan suhunya adalah 100 derajat Celcius, kita kurangi dengan ya 0 derajat Celcius ya. Berapa jadinya? 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanya nanti panjang akhir ya. Oke. Kita cari dulu perubahan panjangnya ya, sobat Denpasar mengajar. Oke, kita tuliskan di sini. Delta L sama dengan apa? L0 kali alfa kali delta T. Oke. Ya. Kita masukkan angka-angkanya. E0-nya adalah 200. Oke, alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5. Delta T-nya adalah 100. Oke, untuk mempermudah kita hitung, kita pakai konsep eksponensial saja ya. Jadi kita rubah di sini sobat, 2 kali 10 pangkat 2. Jadi 200 kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat 2. Terus di sini tetap ya 1,2 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah bentuk baku ya. Kemudian 100 ini kita rubah menjadi 10 pangkat 2. Oke. Nah, nanti 10 pangkatnya kita geser tempatnya ke belakang ya.
Oke, jadi kita rubah lagi bentuknya di sini jadi 2 kali 1,2 ya. 10 pangkat kita semua kumpulkan di belakang. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita hitung. 2 kali 1,2 hasilnya adalah 2,4. Oke. Nah, ini kita pergunakan konsep eksponensial. Jadi, ini jadinya 10 pangkat 2 ditambah minus 5 ditambah 2. Oke. Jadi, 2,4 kali 10 pangkat ya. 2 tambah minus 5 jadinya berapa? Minus 3. Minus 3 tambah 2 minus 1 ya. Minus 1 itu artinya apa? 10 pangkat minus 1 artinya per 10. Jadi 2,4 dikali 1 per 10 jadinya berapa? 0,24 ya sentimeter. Kenapa sentimeter? Karena satuan L0-nya adalah dalam sentimeter. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita sudah dapat perubahan panjangnya. Terus berikutnya kita cari panjang akhir. Panjang akhir itu L sama dengan apa? L0 ditambah delta L. Panjang awal adalah 200 ditambah 0,24. Jadi berapa sobat? 200 tambah 0,24 jadi 200,24 cm ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, ini adalah pembahasan dari soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas soal yang kedua. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Kita baca langsung ya. Sebuah lempeng tembaga pada suhu 10 derajat Celcius, luasnya itu 500 cm persegi. Jika dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius, berapakah luasnya? Dimana diketahui bahwa alfa tembaga adalah 0,000167 per derajat Celcius. Jadi koefisien muai panjang ya. Nah, oke, kita tulis yang diketahui dalam soal. Yang pertama luas awal berarti A0 ya. Jadi yang diketahui adalah A0-nya adalah 500 cm persegi ya. Terus apa lagi yang diketahui? Suhu, perubahan suhu delta T ya. Dari 10 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jadi perubahannya nanti 70 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius jadinya 60 derajat Celcius. Terus yang diketahui apa? Alfa. Ya. Alfanya adalah 0,0000167 per derajat Celcius. Oke. Nah, kalau alfa yang diketahui, yang kita cari di sini luas, berarti pertama kali kita harus cari betanya dulu, ya. Koefisien muai luasnya dulu. Beta apa? 2 kali alfa. Jadi 2 kali 0,000167 per derajat Celcius. Berapa ini? Ya. 0,0 ya. 0,00000 ya. Jadi terakhirnya 167 kali 2 adalah 334 ya. 334 per derajat Celcius. Untuk mempermudah kita melakukan perhitungan nanti, kita rubah ke dalam bentuk baku. Oke?
komanya kita geser ke belakang. Jadi kita geser nanti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi 5 kita geser, bentuknya kita rubah menjadi bentuk baku 3,34 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, karena kita geser ke belakang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang akan kita masukkan ke dalam formula atau rumus dari pemuaian luas. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan sekarang mencari perubahan luasnya. Oke, kita tulis rumusannya. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Oke, A0-nya tadi dapatnya 500. Betanya 3,34 kali 10 pangkat min 5 kali delta T-nya adalah 60. Oke, kita rubah dalam bentuk baku ya. 500 itu menjadi 5 kali 10 pangkat 2. Oke, ini tetap ya 3,34 kali 10 pangkat min 5. Ini jadi 6 kali 10 pangkat 1 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kumpulkan 10 pangkatnya di belakang ya. Jadi di depan kita tuliskan 5 kali 3,34 kali 6. Nah, di belakang 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 1. Oke. Nah, Sobat Denpasar Mengajar, silakan mengalihkan 5 kali 3,34 kali 6. Oke, silakan Sobat Denpasar Mengajar orak-orak. Nah, kalau Bapak dapatnya adalah 100,2. Oke, terus kalau ini kita selesaikan dengan konsep eksponensial, jadi 2 ditambah minus 5 ditambah 1 ya. 10 pangkatnya jadinya 2 ditambah minus 5 tambah 1. Oke, jadi di sini 100,2 kali 10 pangkat. 2 tambah minus 5 itu adalah minus 3 ditambah 1 jadi minus 2. Oke. Nah, 10 pangkat minus 2 itu artinya apa? 1 per 100. Jadi 100,2 dibagi 100 hasilnya 1,002. Nah, satuannya apa, Sobat? Satuannya adalah sentimeter persegi ya. Oke, kita sudah dapat perubahan luas. Sekarang mencari luas akhir. A sama dengan A0 ditambah delta A. A0-nya adalah 500, delta A-nya adalah 1,002. Hasilnya berapa? 501,002. Satuannya adalah sentimeter persegi ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan soal yang kedua. Sebentar kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, kita langsung baca soalnya. Suatu ruangan pada suhu 25 derajat Celcius itu berisi 50 meter kubik udara. Berapakah volume udara dalam ruangan itu jika suhunya dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius? Di mana koefisien muai volume udara atau gamma udara adalah 0,00367 per derajat Celcius.
Oke, kita langsung saja ya pada pembahasannya. Jadi yang diketahui yang pertama adalah V0 adalah 50 meter kubik. Jadi volume awal adalah 50 meter kubik. Terus yang berikutnya delta T. Ya, perubahan suhunya dari 25 derajat Celcius menjadi 40, jadi 40 derajat Celcius kurang 25 derajat Celcius hasilnya adalah berapa? 15 derajat Celcius. Terus gamma sudah diketahui itu adalah 0,00367 per derajat Celcius. Oke, kita tuliskan dalam bentuk baku saja ya, sobat. Kita geser komanya 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini jadi 3,67 karena kita geser ke belakang sebanyak 3 kali, berarti 10 pangkat min 3 per derajat Celcius ya. Jadi itu besaran gamanya. Oke, sekarang kita akan cari perubahan volumenya, delta V ya. Kita akan cari delta V-nya. Delta V adalah V0 kali gamma kali delta T. V0-nya adalah 50 ya. Gamanya adalah 3,67 kali 10 pangkat min 3. Delta T-nya adalah delta T-nya 15. Oke, kita coba tuliskan dalam bentuk baku ya. Ini 5 kali 10 pangkat 1 kali 3,67 kali 10 pangkat min 3 kali 15. Oke, 15-nya Bapak tidak tuliskan dalam bentuk baku ya. Ntar kita kalikan aja langsung ya. Oke, kemudian 10 pangkatnya kita taruh di belakang saja biar mudah. Nah, nanti kita tuliskan di sini jadi 5 kali 3,67 kali 15. Oke, di belakang jadinya 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah sekarang Sobat Denpasar Mengajar silakan kalikan 5 kali 3,67 kali 15 ya. Oke, itu silakan diorak-orak dulu ya. Kalau Bapak dapatnya 275 ya, 25 ya. Nah, di sini nanti 10 pangkat 1 ditambah min 3 ya. Oke, jadi 275,25 dikali 10 pangkat 1 ditambah minus 3 itu jadinya minus 2. Oke, 10 pangkat minus 2 itu artinya apa? Tadi sudah Bapak jelaskan. Itu artinya 1 per 100 ya. Oke, kalau bingung Bapak tuliskan aja di sini. Itu jadi 275,25 kali 1 per 100. Nah, ya, jadi 10 pangkat minus 2 jadinya 1 per 100. Sehingga nanti hasilnya berapa? Oke, 275,25 dibagi 100 itu jadinya 2,7525 ya. Dengan satuan ya, tadi V0-nya satuannya apa? Meter kubik. Jadi sekarang juga satuannya adalah meter kubik ya. Oke, kalau sudah dapat perubahan volumenya, kita lanjut ke mencari volume akhir. V sama dengan V0 ditambah delta V. V0-nya adalah 50 ditambah delta V-nya 2,7525. Jadi hasilnya nanti berapa sobat? 52,7525 dengan satuan meter kubik ya.
Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian penjelasan Bapak tentang materi pemuaian yang terdapat dalam suhu dan perubahan di tingkatan SMP. Jadi, sekian dulu penjelasan dari Bapak kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video Bapak berikutnya, dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.